Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, semoga dalam kondisi baik, sehat walafiat. Pada kali ini kita belajar tentang pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 untuk jenjang SMP, itu untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Berikut ini adalah kompetensi dasar, yaitu 3.2 kompetensi pengetahuan dan 4.2 yaitu kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, untuk kompetensi keterampilan atau 4.2 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Berikut ini adalah peta kompetensi yaitu teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang jati diri ada dua macam, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional tentang jati diri. Yang kedua adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang jati diri. Untuk bagian pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan itu ada dua macam, yaitu membangun pengetahuan siswa tentang jati diri. Yang kedua, menganalisis teks-teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang jati diri yang meliputi fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang jati diri, yaitu menerapkan pengetahuan tentang teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang jati diri secara bersama-sama. Berikutnya, menerapkan pengetahuan tentang teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang jati diri secara individu ataupun mandiri. Itulah peta kompetensi yang akan kita jabarkan bersama-sama. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama atau lesson 1, melalui kegiatan mengamati gambar kartu pelajar dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut, siswa dapat memahami poin-poin penting terkait topik jati diri dengan tepat. 2. Melalui kegiatan menyimak teks lisan yang diperdengarkan, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting terkait topik jati diri dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dengan teman dan atau keluarga, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri dari teks yang disajikan baik lisan dan tulis dengan tepat. Dan yang keempat adalah melalui kegiatan membaca dan melengkapi bagan atau family tree, menjawab pertanyaan, completing, labeling, matching, short answer, siswa dapat mengidentifikasi kosakata terkait topik jati diri dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks, dan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk teks terkait jati diri dan informasi utama, ungkapan-ungkapan, serta kosakata yang terkait unsur pembentuk teks dengan tepat. Yang keenam, melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran, siswa dapat menunjukkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Ketujuh, melalui berbagai kegiatan pembelajaran, siswa dapat menunjukkan kemampuan berliterasi. Kemudian ke-8, melalui berbagai kegiatan pembelajaran, siswa dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada lesson 1 atau pembelajaran pertama. Lesson 1, pelajaran 1. What do you know about it?
Apa yang kamu ketahui tentang itu? Ya. At the end of the lesson, di akhir pembelajaran, you will be able to explain various information about personal identity. Kamu dapat menjelaskan berbagai informasi tentang identitas seseorang. Selanjutnya, untuk aktivitas pertama, ya. Did students study the picture and then answer the question that follow? Kamu sekalian atau Anda sekalian, pelajarilah gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan yang mengikutinya. Question 1, pertanyaan 1. What do you feel when you look at those pictures? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat gambar itu? Untuk pertanyaan nomor 1 terkait dan gambar berikut ini ya. Nah, itu gambarnya. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Do they remind you of your friends? Apakah mereka mengingatkan kamu pada teman-temanmu? Question 3, pertanyaan nomor 3. Do you miss your old friends in the elementary school? Apakah kamu rindu atau kangen dengan teman-teman lamamu di SD atau sekolah dasar? Question 4, pertanyaan nomor 4. Mention some of your elementary school friends. Sebutkan beberapa teman sekolah SD kamu. Question 5, pertanyaan nomor 5. Now, sekarang, tell me about some of your new friend in the junior high school. Ceritakan tentang beberapa teman baru kamu di SMP atau sekolah menengah pertama. Untuk jawaban number 1, kamu bisa pilih atau kamu bisa tulis I feel miss with my old friend in elementary school. Saya merasa rindu dengan teman-teman lama saya di sekolah SD atau di sekolah dasar. Pertanyaan nomor 2, kamu bisa menjawab yes, they do. Pertanyaan nomor 3, kamu bisa menjawab yes, I miss with my old friend in elementary school. Ya, saya rindu dengan teman di sekolah dasar saya. Nomor 4, kita bisa menyebutkan teman-teman kita di sekolah SD bebas sesuai dengan nama teman-teman kamu di sekolah SD ya. Ini sebagai contoh saja, Andi, Firda, dan seterusnya. Untuk jawaban nomor 5, kita bisa menjawab they are very kind, smart, humble. Mereka sangat baik hati, ya, pintar dan rendah hati. Selanjutnya ke activity 2, aktivitas kedua. Thanks for answering the equation in the activity 1. Terima kasih telah menjawab pertanyaan di aktivitas 1. You found some new word. Kamu atau Ananda sekalian menemukan beberapa kata baru. Ya. Match the word with their Indonesian meaning by drawing lines. Ya, jodohkan kata-kata berikut dengan artinya dengan menggunakan garis. Itu ada new word ya, kata baru, kemudian Indonesia meaning, arti Indonesia. Dicontohkan nomor 1, nomor 1 look at, artinya lihatlah. Nomor 2 answer, jawablah. Nomor 3 remind, mengingatkan. Nomor 4 miss, merindukan. Nomor 5 tell, ceritakan. Nomor 6 mention, sebutkan. Nomor 7 picture, gambar atau foto. Nomor 8 friend, teman. Number 9 new friends, teman-teman baru. Number 10 old friend, teman-teman lama. Number 11 feel, merasa atau rasakan. Number 12 question, pertanyaan-pertanyaan. Number 13 elementary school, sekolah dasar.
Number 14, junior high school, sekolah menengah pertama atau SMP. Activity 3 atau aktivitas ketiga, tell us about your best friend by filling in the table with the data. Stick the photos if you have. Ceritakan pada kami tentang teman-teman dekat kamu dengan cara mengisi tabel berikut ini, lalu kemudian tempelkan foto mereka jika kamu punya, ya, jika Ananda punya. Di sini ada dua tabel, ya, yaitu in elementary school atau SD. Teman kamu yang SD kamu tempel fotonya, namanya siapa, sekolahnya di mana, alamatnya di mana gitu ya. Ada dua bentuk. Jangan lupa fotonya tempel. Ya, tabel yang kedua adalah in the junior high school atau sekolah SMP. Teman kamu siapa, kamu tempel fotonya, namanya siapa, sekolahnya di mana, alamatnya di mana. Begitupun yang bagian kedua, ya. Masing-masing dua saja. Silakan kamu tulis sendiri. Next, activity 4, aktivitas keempat. Study the picture and answer the questions. Pelajari gambar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan. A box of keyword may help you. Kotak berisi kata kunci yang akan membantu kamu, Ananda sekalian, memahami gambar dan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Ini adalah sebuah bentuk gambar, ya, berupa kartu pelajar. Berikut ini adalah pertanyaan. Number 1, what picture is that? Gambar apa itu? That picture is student card. Number 2, what is the name of the girl in the picture? Siapa nama gadis di gambar? The name is Pinky Biswas. What is she? She is student in Sripur High School. Number 4, what school does she go to? She go to Sripur High School. Number 5, what class is she in? She is in class 9. Question 6, when was she born? He was born 19 November 1999. Question 7, what is her address? Her address is New Khulna Valley, VO, Kora Chandigarh, number 24, VGS. Question 8, do you have that kind of card? Apa kamu mempunyai kartu seperti itu? Yes, I have. Ya, saya punya. Di bawah ini, berikut ini adalah ada tabel yang berisi tentang kosakata, ya, beserta artinya. Address, alamat, birth, kelahiran, born, lahir, card, kartu, class, kelas, date, tanggal, girl, gadis, guardian, wali atau wakil orang tua, have, mempunyai, high school, SMA, kind, macam atau jenis, name, nama, number, nomor, phone, telepon. Oke para sahabat sekalian, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini, yaitu sampai dengan activity 4, aktivitas keempat, ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.